Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Kak. Izin memperkenalkan diri, saya Safira Sofa dengan rekan saya Siti Aura Salsabila. Kami dari Fakultas Kedokteran Angkatan 2024 ingin meminta waktunya Kakak sebentar untuk menjelaskan sedikit mengenai stunting itu tuh apa. Mungkin dari kakaknya sendiri udah tahu belum stunting itu kira-kira kalau dari kakaknya apa ya? Stunting itu gitu kan ya, yang tidak tumbuh tinggi Iya, gitu, terus iya. ya gitu aja sih. Mungkin iya itu memang untuk pengertiannya seperti itu. Mungkin dari kakaknya sudah tahu mengenai tanda dan gejala dari stunting tersebut. Eh, Anaknya itu pendek, terus kurang cerdas di sekolah atau di mana itu kurang tanggap, terus keadaan teman sosialnya, interaksi sosialnya itu kurang bagus gitu. Oh iya, itu tepat sekali. Mungkin kalau dari kakaknya mungkin udah pernah baca untuk cara pencegahan dari stunting tersebut itu bagaimana? Eh, Kalau udah pernah baca tuh mengonsumsi protein sama susu kalsium, susu yang mengandung kalsium begitu. Kayaknya kalau program pemerintah tuh satu telur setiap hari, satu telur. Ya. Mungkin itu yang yang diomongin kakak itu udah tepat banget. Tapi kami di sini untuk izin untuk menambahkan sedikit. Kalau dari saya dari pengertiannya menurut World Health Organization, stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, infeksi yang berulang dan simulasi psikososial yang tidak memadai. Kemudian aku juga izin menambahkan ya Kak terkait cara pencegahannya. Yang pertama itu kalau pada anak kita harus memperhatikan dan penuhi asupan makanan bergizi dari sayuran, buah, dan protein hewani. Kemudian pastikan anak mendapatkan cukup tidur dan aktivitas fisik dan rutin memeriksa kesehatan anak di posyandu dan pastikan mendapatkan imunisasi yang lengkap. Gitu ya Kak. Mungkin izin menambahkan kan itu dari kalau anaknya sudah lahir, mungkin dari sebelum kayak gini kita dari remaja seperti umur sekarang mungkin kakaknya bisa rajin mengkonsumsi tablet tambah darah. Makanya itu dianjurkan kalau perempuan diwajibkan untuk 1 minggu sekali meminum tablet tambah darah. Terus nanti juga bisa dikasih untuk ASI eksekutif seperti itu. Mungkin kalau dari tanda dan gejalanya itu kakak udah bener sekali, udah tepat sekali. Mungkin dari kami cukup sekian, terima kasih, maaf mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Angkatan 2024. Sebelumnya mohon izin untuk mengadakan forum edukasi untuk kakak-kakak sekalian. Nah, jadi sebelum dimulai, aku mau tahu dong kakak ini namanya siapa aja sama jurusannya dari mana aja ya kak ya? Perkenalkan, nama aku Mita dari jurusan Perbankan Syariah. Perkenalkan, nama aku Maulida dari Prodi Perbankan. Aku Joa, sama dari perbankan juga. Aku Nadia dari perbankan. Aku Alia dari perbankan juga. Nah, kira-kira aku mau tanya nih kak, kakak ini tahu stunting itu apa ya kak? Pengertian dari stunting? Belum tahu. Oh belum tahu. Ya. Kalau kakak? Belum sih, kurang tahu. Juga ya, oke. Jadi kita mau jelasin sedikit definisi tentang stunting. Nah, stunting itu merupakan kondisi kekurangan gizi yang menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan anak dan dapat berdampak seumur hidup. Nah, jadi Kak, di Indonesia sendiri tuh kita banyak yang terkena stunting. Nah, makanya banyak anak-anak di Indonesia itu tingginya tuh beda sama negara-negara lain gitu, Kak. Nah, terus di Indonesia juga pada tahun 2018 tuh 8 juta anak terkena stunting dan 1 dari 3 anak Indonesia itu terkena stunting. Begitu, Kak. Jadi gini Kak, ada beberapa faktor yang penyebab stunting itu. Yang pertama itu kekurangan gizi. Yang kedua itu penyakit infeksi. Yang ketiga itu air bersih Kak. Jadi kan di Indonesia sendiri banyak air yang nggak bersih ya kan Kak. Jadi itu salah satu faktor penyebab stunting. Nah yang selanjutnya itu keterbatasan akses pada layanan kesehatan. Lanjut. Baik, untuk stunting sendiri pastinya punya dampak ya. Nah, dampaknya itu ada dampak fisik, dampak kognitif, dan dampak ekonomi. Untuk dampak fisik sendiri, itu anak yang stunting cenderung memiliki tinggi badan yang lebih pendek dan perkembangan fisik yang tertunda.
Selain itu, mereka lebih rentan terhadap penyakit karena sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang kedua, dampak kognitif, stunting dapat mengganggu perkembangan otak yang berakibat pada rendahnya kemampuan belajar, kesulitan beradaptasi di sekolah, dan rendahnya prestasi akademik. Yang ketiga, dampak ekonomi. Anak yang stunting berisiko memiliki produktivitas kerja yang lebih rendah di masa depan, yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan perekonomian secara keseluruhan. Nah, jadi dari stunting ini sendiri itu juga ada pencegahan Kak, biar kita itu tidak mengalami perkembangan atau kekurangan gizi. Nah, itu pencegahannya dengan meningkatkan gizi ibu hamil dan meningkatkan ASI gitu. Jadi memberikan ASI eksklusif, terus adanya pemenuhan gizi anak pada pertama kehidupan. Jadi sejak dini itu kita udah menerapkan gaya hidup sehat. Terus adanya peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi. Terus habis itu adanya imunisasi atau pemberian imunisasi dan pemeriksaan kesehatan. Terus kita juga harus melakukan edukasi dan kesadaran keluarga. Gitu Kak. Lagi kakak tahun-tahun dulu. Iya. Secara singkat aja. Iya, nggak apa-apa Kak. Secara singkat penjelasan stunting. Amin. Yang aku tangkap dari penjelasan ini, stunting tuh kayak perlambat tumbuh kembang anak ya. Itu karena beberapa faktor, antara lain yaitu kekurangan darah, terus habis itu apa tadi? Gizi, terus Tinggi badan yang rendah. itu kan ciri-cirinya ya? Oh iya. Apa namanya, berat badan ibu hamil yang kurang gitu sih. Udah. Tutup. Jadi sekianlah audiensi kami hari ini. Maaf bila ada kekurangan, mungkin kakak-kakak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, kami dari Fakultas Kedokteran Angkatan 2024 akan melaksanakan tugas sinap mengenai edukasi tentang stunting. Sebelumnya kami bicara dengan kakak siapa? Dengan saya Rian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Oke, untuk angkatan berapa Kak? Angkatan 24. Angkatan 24, oke. Sekarang kita akan mengedukasi mengenai stunting. Sebelumnya kakak tahu nggak sih stunting itu apa? Pengetahuan kakak aja. Stunting tuh kayak orang yang kekurangan gizi. Ya, seperti itulah gizi. Oh ya, berarti berkaitan dengan gizi ya, kekurangan gizi. Oke, langsung aja izinkan Kak kita menjelaskan sedikit mengenai apa itu pengertian stunting dan lain sebagainya. Akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, menurut seperti yang kakak bilang tadi, stunting itu kan kekurangan gizi ya. Itu emang seperti terus menurut WHO, stunting itu adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, infeksi yang berulang, dan simulasi psikososial yang tidak memadai. Izin Kak, untuk tanda-tanda dan gejalanya apakah kakak tahu? Ya, kurang tahu sih ya, soalnya tidak pernah juga mempelajari itu ya. Mungkin melihat di televisi ataupun di internet doang, kayak ya anak-anak stunting itu anak-anak yang memiliki kekurangan baik di fisik ataupun di mental lah kan. Itu secara garis besarnya ya Kak. Izinkan saya menjelaskan sedikit ya Kak untuk gejala-gejalanya. Yang pertama itu tinggi badan anak lebih pendek daripada tinggi badan anak pada standar biasanya ya Kak. Lalu berat badan itu tidak meningkat secara konsisten. Kalau kita kan biasanya berat badan selalu meningkat ya Kak. Tahap perkembangan yang terlambat dibandingkan anak seusianya begitu. Apakah Kakak sudah memahaminya? Sudah. Sebelumnya Kakak sudah tahu cara upaya pencegahan dalam stunting itu belum? Ya mungkin secara garis besarnya kayak memperbaiki gizi ya, terutama kayak memberi
memberi kayak makanan-makanan yang tinggi protein, zat besi ataupun makanan-makanan yang seharusnya diberikan kepada anak lah. Mungkin seperti itu ya. Ya, mungkin itu sudah cukup, tetapi saya izin menambahkan sedikit ya, Kak. Yang pertama itu memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewan untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Apakah sudah cukup, Kak? Paham, Pak. Sudah. Oke, mungkin sekian wawancara edukasi mengenai stunting pada hari ini. Terima kasih kakak, dan maaf atas mengganggu waktunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.